Al.com. Pada beliau waktu dan tempat silakan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah, sehingga kita bisa kembali lagi dihadirkan oleh Allah untuk sama-sama mendengar kajian daripada tafsir Al-Quran yang insyaallah akan sama-sama kita bahas, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-270. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, kita masih kembali membahas seputar tentang nafkah atau menginfakkan harta di jalan Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lizzalimin min ansar. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah berfirman, wa ma anfaqtum, dan apa saja yang kamu nafkahkan min nafaqatin dari satu nafkah, aw nadartum atau yang kamu nadarkan min nadrin dari satu nadar, wa innallaha, maka sesungguhnya Allah ya'lamu, Allah mengetahui. Wa ma, dan tidaklah lizzalimin min ansar, tidaklah bagi orang yang zalim itu ada penolong. Nah, ayat ini Pak berbicara tentang sesuatu yang kita nafkahkan dan sesuatu yang kita nazarkan. Apa sih Pak dimaksud dengan nazar? Yang dimaksud dengan nazar itu yaitu mengikat diri kita dengan kewajiban sesuatu yang tidak diwajibkan. Maksudnya begini, kayak misalnya nih, kalau misalnya nanti kita nazar, kalau misalnya nanti gue jodoh sama dia, nanti gue bakal puasa sunnah misalnya selama seminggu atau puasa Senin Kamis. Nah ini kan apa? Sesuatu mengikat diri untuk melakukan untuk mengikat diri dengan kewajiban terhadap sesuatu yang tidak diwajibkan. Itu tadi puasa sunnah itu kan tidak diwajibkan. Maka kita menajarkan diri kalau misalnya kita jodoh sama dia, kita akan melakukan suatu hal yang sunnah, itu namanya najar. Tapi kalau misalnya kita najar tapi yang terhadap sesuatu yang wajib, itu bukan najar, karena tanpa harus kita najar pun kita tetap berjalan najar, bakal sholat lima waktu. Ya nggak perlu najar lah, kalau sholat lima waktu mau wajib, kan begitu. Itu nggak mau masuk kategori najar. Jadi najar itu mewajibkan diri atau mengikat diri kita dengan kewajiban terhadap aturan syariat yang sebenarnya nggak diwajibkan atau sunnah, bahasanya seperti itu. Itu najar. Salah satunya najar dengan uang. Misalnya kalau misalnya saya diterima di perusahaan ini, saya bakal sedekah atau menginfakkan harta saya buat misalnya 5 orang fakir miskin misalnya. Nah itu merupakan apa? Sesuatu yang dinajarkan gitu. Maka itu merupakan satu hal yang wajib mesti kita lakukan gitu Pak. Jadi apa saja yang kita najarkan, yang kita infakkan, yang kita najarkan itu apa? Sesungguhnya Allah itu tahu tentang apa yang kita lakukan. Wa in tubdu was-sadaqati fa ni'ma. Dan jika ketika kita melakukan infak tadi atau sedekah tadi dengan tubdu, menampakkan was-sadaqah fa ni'ma, maka itu adalah baik. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sedekah, kita infak, terus ditampakkan tuh sedekah tadi, ya kan, dibuat orang semua tahu, maka itu adalah baik.
wa intufuha, dan jika kita sembunyikan, wa tu'tuha, dan memberikan yang sedekah tadi al-fuqara kepada orang fakir, bahwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu. Gitu kan. Jadi ada perbedaan. Kalau misalnya kita sedekah, terus sedekah kita tampakkan, ya kan, kalau maksudnya orang lain tahu, itu baik. Tapi misalnya ketika kita memberikan sedekah, terlebih sedekah itu diberikan kepada fakir miskin, maka apa? Bahwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Artinya nggak sekedar baik, lebih baik dari yang sebelumnya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya sedekah, kalau kita kembali kepada sejarah Nabi ketika dulu, jadi penampakan sedekah itu pernah diajarkan Nabi. Salah satunya ketika hendak perang Mu'tah, itu kan kondisi kaum muslimin itu lagi susah. Yang namanya perang perlu yang namanya dana besar, kan begitu. Maka Nabi mengajak pada sahabatnya, siapa yang mau menginfakkan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah, ya siapa? Akhirnya muncul Abu Bakar. Mengapa? Dia menafkahkan seluruh hartanya. Terus nyusul lagi Umar bin Khattab, dia menginfakkan separuh dari hartanya. Terus muncul lagi sahabat yang lain, Utsman bin Affan, menginfakkan seperempat dari hartanya. Dan disusul para sahabat lain dengan apa? Dengan kadar kemampuan mereka masing-masing. Nah, ketika itu Pak, kalau kondisinya untuk kepentingan umum, maka ini bagus. Kenapa? Karena kalau untuk ria agak susah. Karena yang timbul ketika itu adalah kebersamaan, kebahagiaan, ya kan? Ringan sama dibimbingkan, berat sama dipikul, kalau kata bahasa kita kan gitu. Maka apa? Kecil kemungkinan kita untuk berperilaku ria ketika itu, karena yang ada apa? Yang ada timbul rasa bangga, rasa bahagia. Oh, ternyata semua memiliki semangat. Oh, ternyata semua semakin mengikat persaudaraan ketika itu antara Rasulullah dengan para sahabat dan sahabat yang lain. Dan itu yang terjadi ketika di masa Rasulullah. Tapi Pak, wa intufuha, dan jika kamu menyembunyikan, waktu Tuhan dan memberikan infak tadi al-fuqara kepada orang fakir, bahwa khairul lakum, maka itu lebih baik buat kamu. Maksudnya apa? Kalau misalnya itu kan tadi buat kepentingan umumnya, ya kan, untuk kepentingan apa, jihad fisabilillah. Tapi kalau untuk kepentingan kita menginfakkan harta itu di jalan Allah buat ngasih orang susah, ya, buat ngasih orang susah, maka apa? Memberikan dengan cara sembunyi-sembunyi itu lebih baik buat kita. Karena apa, Pak? Menjaga kehormatan atau air muka si fakir miskin yang kita kasih. Jadi nggak malu-maluin orang, begitu. Nggak lantas gue kasih, dia kan kelihatan susah, namanya menjatuhkan harga diri orang lain. Maka kalau misalnya kita mau berbagi kepada orang susah, maka lebih baik apa? Gak usah ngomong-ngomong ke orang lain, karena secara langsung itu menjatuhkan dia punya kehormatan, kan gitu. Bukan berarti nggak baik, itu lebih baik kalau misalnya kita sembunyikan. Dan itu juga apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dulu. Jadi Pak, dulu itu sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar datang kepada anaknya, yaitu Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai anakku, kira-kira kebiasaan apa atau sunnah Rasulullah apa yang belum saya lakukan? Ya kan begitu. Bertanya kepada anaknya, kebetulan adalah istri daripada Rasulullah. Maka Aisyah pun menjawab, wahai ayahku, sesungguhnya kau sudah melaksanakan semua sunnah Nabi. Tapi ada satu sunnah yang kau belum lakukan. Yaitu apa? Kebiasaan Nabi, diterangkan masa kebiasaan Nabi itu selalu kalau pagi-pagi berangkat di sudut pasar kota Madinah, Nabi memberikan makan kepada orang Yahudi. Yang dimana orang Yahudi ini selalu teriak ngejelek-jelekin Nabi Muhammad. Jangan deketin Nabi Muhammad ini gila, Nabi Muhammad ini memberi pengaruh buruk dan lain hinaan macam-macam. Tapi walaupun hinaan itu disampaikan dan Nabi mendengar sendiri langsung, Nabi nggak pernah ngomong apa-apa. Nabi hanya memberikan dia makan, tiap pagi disuapin, tiap hari. Itu yang dilakukan Nabi. Sampai ada sepeninggal Nabi kan nggak ada lagi.
Maka Abu Bakar mencoba menggantikan posisi Nabi, yaitu dengan memberikan makan kepada orang Yahudi buta tadi. Dikasih makanlah sama Abu Bakar, ya kan? Dikasih makan, dia pikir bakal mengucapkan terima kasih itu orang Yahudi tadi. Dia malah marah-marah, lu siapa? Kalau kata Abu Bakar, ya gue yang biasa ngasih lu makan. Bukan, lu bukan orang yang biasa ngasih gue makan. Orang yang biasa ngasih gue makan itu ngasih makan, cara ngasih makannya dengan lemah lembut. Dia juga memberikan makanan atau kurma itu dengan cara dikunyah dulu sampai gue gampang ngunyahnya. Nggak kayak lu dikasih bulat-bulat begitu. Dan apa? Dia ngerasa ini bukan orang yang biasa ngasih. Maka ditanya, kenapa orang yang biasa ngasih? Orang yang biasa ngasih udah meninggal. Dan orang yang biasa ngasih itu adalah orang yang selalu lu hina. Itu adalah Rasulullah SAW. Sampai orang buta atau Yahudi tadi itu kenapa? Dia menangis dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Kalau berhubungan dengan memberikan kepada orang susah, itu nggak ada yang tahu cuma Aisyah doang. Ya kan? Itu apa? Karena Rasulullah betapa beliau menjaga kehormatan daripada orang susah. Begitulah. Dan itu yang patut kita contoh daripada perilaku Rasulullah SAW. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, "Laisa 'alaika hudahum, walakin Allah yahdi may yasha." Laisa bukanlah alaika atas kamu hudahum, memberikan mereka hidayah, walakin Allah, akan tetapi Allah yahdi may yasha, yang berhak memberikan hidayah may yasha kepada orang yang dikehendaki. Apa Pak hubungannya dengan ayat yang sebelumnya? Jadi Pak, hubungan daripada ayat yang sebelumnya Pak, ada asbabun nuzul daripada ayat ini. Jadi dulu ketika Rasulullah SAW masih istilahnya sebelum ditegur dengan ayat ini, Rasulullah itu melakukan memberikan namanya zakatnya, infaknya itu kepada orang Muslim doang. Terlebih ketika itu orang Muslim tambah banyak dan yang susah banyak juga, kan gitu. Tapi walaupun begitu orang kafir juga yang susah banyak. Sampai akhirnya Rasulullah mengeluarkan fatwa, udah jangan dikasih orang kafir, kasih dulu orang Muslim. Maka turunlah ayat ini menegur bahwa apa? Bahwa masalah hidayah itu bukan dulu, masalah hidayah urusan Allah. Tapi kalau masalah memberikan nafkah itu kewajiban. Kalau masalah hidayah itu bukan urusan lo, tapi urusan Allah. Gitu. Jadi jangan menghalangi kita memberikan kepada seseorang hanya karena alasan dia orang kafir. Kan begitu. Atau juga menurut riwayat lain juga dikatakan Pak, bahwa dulu yang namanya orang Muslim dia kan punya kerabat, ya kan? Punya kerabat yang kafir, ya. Maka ketika dia punya kerabat kafir yang orang susah, itu ditahan Pak, nggak mau ngasih yang saudaranya yang orang susah kan? Sampaiannya apa? Kenapa dia nggak mau ngasih? Kan dia berpikir ya, gue pengen tahu kalau susah dia datang nggak ke kita. Tahu nggak kalau dia susah mau nggak dia masuk Islam? Jadi mereka berpikir gitu, menahan, memberikan kepada orang kafir supaya orang kafir itu apa? Merasa butuh datang ke orang Muslim dan dia bisa berharapan menjadi Islam. Maka dia lagi ditegur dengan ayat ini bahwa apa? Bahwa dalam masalah hidayah itu bukan wewenang kita, bukan kuasa kita, itu urusan Allah. Artinya apa yang bisa kita ambil pelajaran Pak? Kalau dalam masalah memberi, kalau misalnya kita melihat dia orang susah, kasih. Nggak perlu melihat masalah bagaimana agamanya, nggak perlu melihat masalah bagaimana tingkah lakunya. Sekira-kira dia butuh, kasih. Gitu. Kenapa? Karena masalah benernya dia atau bener enggaknya dia, Muslim atau enggaknya dia itu kan apa? Kehendak Allah. Biar itu urusan Allah. Tapi masalah memberi atau tidaknya itu kan masalah kewajiban kita, dan itu yang mesti kita pikirin. Kadang-kadang kan kita kalau mau ngasih seorang itu terhalang karena dia orang gak benar, terhalang karena dia orang kafir, kan gitu. Tapi dalam ayat ini mengajarkan bahwa kita ini apa? Mesti memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap orang lain, siapapun dia, beragama Islam atau non-Muslim sekalipun. Tetap yang namanya memberi kita kepada siapa selama dia masih manusia, selama dia masih membutuhkan,
Maka jangan kita pernah menghalangi diri kita untuk memberi kepada orang tersebut, Pak. Gitu. Karena apa? Karena kafirnya dia kan wewenang Allah, bukan wewenang kita. Urusan kita mau urusan bagaimana kita kalau dalam susah bagi, mau dia benar mau kafir itu bukan urusan kita. Kenapa, Pak? Wa ma tunfiqu min khairin fala anfusikum. Karena apa? Karena sesuatu yang kamu nafkahkan daripada kebaikan pada anfusikum, maka itu buat diri kita sendiri, Pak. Gitu. Jadi jangan Bapak berpikir kalau misalnya kita ngasih buat orang lain atau orang kafir sekalipun itu bakal apa? Bakal buat dia semuanya. Enggak. Kebaikan yang udah kita kasih mau ke orang yang benar atau enggak benar, mau orang kafir ataupun bukan, maka kebaikan atau sesuatu yang kita kasih kembali apa? Kebaikannya akan kembali kepada diri kita, bukan kepada dia. Yang jelas kan Allah pengen apa? Pengen apa? Seberapa besar jiwa sosial kita atau sisi kemanusiaan kita terhadap orang lain, kan gitu. Allah masih melihat ke situ. Jadi apa? Jangan pernah sekali-kali misalnya kita memberi berharap dia jadi lebih baik, yang perlu juga. Kalau mau beri aja. Takutnya ketika kita udah kasih nih nggak berubah jadi lebih baik, kita hanya kecewa, kan begitu. Atau ketika kita juga menahan pemberian tadi, jangan karena berharap dia datang kita butuh kita kasih, tapi lakukan semua itu apa? Dalam rangka meraih ridho Allah. Maka di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma, dan janganlah tunfiqu, kamu menafkahkan harta tadi illa ibtigha wajhillah, kecuali itu mengharap wajah Allah, mengharap ridho Allah. Jadi ketika kita memberi benar tulus mengharap ridho Allah. Jangan mengharap misalnya di orang kafir kita kasih berharap dia jadi Islam, jangan. Misalnya orang yang nggak benar kita kasih berharap dia jadi benar, jangan. Kenapa? Karena nantinya kalau misalnya kita udah kasih nih orang yang nggak benar terus nggak berubah jadi benar, kecewa kita. Kalau misalnya kita kasih orang kafir terus dia nggak berubah atau kembali kepada agama Islam, kecewa kita. Kan gitu. Maka Allah ajarkan kepada kita, dan janganlah kamu membelanjakan atau menafkahkan harta yang kita punya itu illa ibtigha wajhillah, kecuali hanya semata-mata berharap ridho Allah, gitu Pak. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kita nafkahkan min khairin daripada kebaikan itu apa Pak? Yuwaffa ilaikum, itu akan mencukupkan kamu, gitu. Wa antum la tuzlamun, dan kamu nggak akan dizalimi. Jadi walaupun misalnya nih Pak, kita udah kasih sama orang, ya kan? Nggak taunya tuh orang ngecewain kita. Tuh orang kita minta tolong bantuan nggak mau bantu, padahal tiap hari kita kasih misalnya, ya kan gitu. Maka apa? Maka Allah maka semuanya kita nggak bakal dizalimi. Semuanya perlakuan dia itu bentuk kezaliman buat diri kita, bukan. Dan apa yang kita kasih nggak akan sia-sia, semuanya akan ada hitungannya di hadapan Allah, apapun itu. Karena janji Allah begitu kan, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, gitu Pak. Dan juga di dalam cerita ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang kepada siapa aja kita harus memberikan, kan gitu. Lil fuqara, yang pertama itu kepada fakir, alladzina ukhsiru fi sabilillah, yang dia ini terhalang daripada perang di jalan Allah, la yastati'u darban, yang dia nggak mampu berusaha fil ardi, di muka bumi ini, yahsabuhum, yang orang itu menyangka mereka, siapa yang menyangka mereka? Al-jahil, yaitu orang bodoh, agnia, bahwa dia ini orang kaya. Ta'affuf, yang apa? Orang kaya karena dia nggak minta-minta. Ta'rifuhum, kamu mengenalnya bisimahum, dari sifat-sifatnya. La yasaluna, mereka nggak meminta an-nasa kepada manusia ilhafa, dengan cara memaksa. Wa ma tunfiqu, dan apa yang kamu dapatkan min khair, dari kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka semuanya Allah terhadap yang demikian itu alim, mengetahui. Maksudnya gimana Pak? Jadi yang pertama yang diberikan itu lil fuqara allazi ukhsiru fi sabilillah, orang
fakir yang dia terhalang daripada berperang di jalan Allah. Maksudnya apa? Jadi di zaman Rasulullah dulu Pak, di Madinah itu ada sekumpulan orang-orang miskin, susah, sekitar menurut riwayat ada yang mengatakan 400 orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Yang dia ini emang pertama dia susah, miskin secara harta dan juga lemah secara fisik gitu. Lemah secara fisik, dia udah susah, lemah fisik. Ketika ada anjuran perintah perang dia nggak bisa. Yang namanya kalau perang kan ketika dia menang dapat harta rampasan, sementara kan mereka nggak ada, kan gitu, nggak dapat jatah. Karena apa? Karena dia udah istilahnya udah miskin harta, lemah fisik, yang pada akhirnya dia nggak mendapatkan apa-apa. Maka belanjakan harta itu kepada orang yang begitu tuh, yang dia udah benar-benar nggak mampu, la yastati'una darban fil ardh, yang dia udah nggak berusaha itu udah nggak bisa, seperti orang yang udah sakit, stroke dan lain-lain, pengangguran kalau simpelnya, yang benar-benar. Maka berikan harta itu yang pertama yang tadi kepada orang fakir yang modern demikian, dan juga kepada siapa Pak? Yaksabuhumul jahil, yaitu kepada orang yang bodoh, yang kata orang yang nggak tahu menyangka bahwa dia orang kaya. Buktinya dia nggak minta-minta. Contohnya ada orang susah. Cuman orang bodoh menganggap itu orang kaya. Kenapa? Oh, dia nggak pernah minta-minta, ya kan? Dia orang kaya. Makanya di sini dikatakan jahil. Jadi orang yang jahil itu orang yang nggak tahu kondisi seseorang bahwa dia sebenarnya orang susah. Cuman dia masih dia menjaga punya kehormatan. Maka kalau misalnya kita nggak mau masuk dalam kategori disebut bodoh sama Al-Quran, ya kita paling apa Pak? Harus pintar-pintar ngelihat keadaan orang. Enggak, kita mungkin ngelihat keadaan saudara kita benar nggak dia susah. Soalnya dia nggak pernah minta-minta, kan begitu. Karena terkadang ada Pak orang susah yang dia cuma untuk minta-minta itu malu. Sampai akhirnya kita menyangka dia orang kaya. Padahal bukan orang kaya, cuma dia orang yang menjaga harga dirinya. Dan orang yang seperti ini Pak yang berhak mendapatkan apa? Mendapatkan harta dari apa yang kita infakkan di jalan Allah. Orang yang apa? Gak pernah minta-minta karena dia menjaga punya harga dirinya. Dan juga Allah katakan jahil, kenapa Pak? Bahwa kalau kita nggak mau dikatakan bodoh yang menurut Al-Quran, maka harus peka terhadap lingkungan sekitar kita. Dengan masa bodoh banget gitu. Misalnya kita ada yang saudara susah, tetangga susah, kita ada apa namanya empati, melihat. Kalaupun misalnya kita ada rezeki, nggak ada salahnya mungkin kita kasih gitu Pak. Dan juga ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ta'rifuhum yang kamu mengenal, maksudnya Rasulullah mengenal bisimahum, sifat-sifatnya la yas'aluna an-nasa ilhafa, yang dia ini enggak meminta kepada manusia ilhafan secara paksa. Artinya apa? Di sini Rasulullah masuk kategori ta'arif, orang yang kamu yang mengenal mereka. Arif kebalikan daripada jahil yang saya bilang sebelumnya. Karena Rasulullah apa? Kalau kata Allah, ta'arifuhum bisimahum, yang kamu mengenal mereka bisimahum, sifat-sifat mereka. La yas'aluna nas, yang mereka ini enggak meminta kepada manusia ilhafan dengan cara paksa. Begitu Pak. Kalau misalnya kita mau dikatakan orang arif, sebagaimana arifnya Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran ini, maka apa? Kita harus menemukan sikap pakar kita, melihat sifat-sifat orang, kesusahan orang, kan gitu, kondisi orang, dalamnya orang. Ketika kita udah kenal mereka, ketika kita udah tahu kondisi ekonomi mereka, maka apa? Maka belanjakan harta kita di jalan Allah itu kepada mereka, sebagaimana Allah contohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma tunfiqu, dan jangan apa yang kamu belanjakan min khairin, daripada kebaikan, fa inna Allah bihi alim, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Artinya apa? Enggak usah takut kalau misalnya kita kasih orang lain nggak tahu, ya kan? Enggak masalah Pak. Mau orang lain tahu apa enggak masalah, yang penting Allah tahu. Buat apa juga orang lain tahu, kan gitu? Apa manfaat orang lain tahu kita dermawan sama orang? Gak ada Pak. Kalau kita susah tetap aja yang kita injek-injek, kan begitu.
Nggak ada manfaat orang lain tahu, tapi yang bermanfaat bagi kita apa? Yang penting Allah tahu. Kalau Allah udah tahu, Allah kan nggak cuma cukup tahu, Pak. Kalau kita kan kalau tahu cukup tahu. Kalau Allah nggak cuma cukup tahu, Allah akan membalas semua apa kebaikan yang Allah udah ketahui dari kita, kedermawanan yang Allah udah ketahui dari kita. Dan itu nanti ada hitung-hitungannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia mungkin Allah akan melipat gandakan kita punya harta. Kalau di akhirat juga mungkin nanti Allah akan bangunkan buat kita istana di surga. Ya mungkin itu saja dari saya. Insya Allah akan sedikit dijelaskan oleh Ustaz Abdul Hamid. Silakan ayo kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian beberapa ayat dari surat Al-Baqarah, di mana masih menjelaskan tentang seputar berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat yang barusan kita kaji, Pak, ini merupakan salah satu bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi sekali lagi, Pak, ini bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi bukan rahmatan lil mukminin, tapi rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil mukminin, rahmatan lil muhsinin. Pokoknya Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi untuk seluruh alam. Nah, ketika kita menggunakan rahmat yang Allah berikan kepada kita untuk seluruh alam ini, maka insya Allah pasti buahnya itu kita akan bertemu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah bersedekah atau berinfak itu ternyata bukan masalah tersembunyi atau kelihatannya, Pak. Bukan nampak atau tidak nampaknya. Tapi yang pertama yang harus kita jaga itu tujuannya apa? Jadi tujuannya itu harus untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita memberikan sedekah atau infak itu kepada seseorang, yang harus kita jaga adalah kehormatan orang tersebut. Bukan masalah kelihatan atau tidak kelihatan. Yang jelas tujuan kita apa, kemudian bagaimana kita memperlakukan orang tersebut. Jadi jangan menganggap orang yang kita sedekahin itu karena kita kasihan sama dia. Kadang-kadang kan kita sedekah itu begitu. Gua kasihlah duit, gua kasihan sama lu. Jadi kita bersedekah itu bukan karena kasihan sama dia, tapi karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalnya alasannya kasihan, ketika kita melihat dia itu melakukan sesuatu yang kita anggap tidak baik, maka kita akan membangkit sedekah tersebut. Jadi yang namanya sedekah itu kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari apa yang disampaikan panjang lebar oleh Ustaz Iri dari beberapa ayat yang dijelaskan dari surat Al-Baqarah ini membuktikan Nabi itu mencontohkan bersedekah itu tanpa syarat. Jadi maksud tanpa syarat itu kita kan seringkali terjebak. Ketika kita bersedekah kita harus dengan orang yang kita sukai kan begitu. Atau kita harus bersedekah kepada orang yang kita anggap baik. Kalau orang misalnya nggak sholat, misalnya nggak pernah puasa, apalagi misalnya bikin kita jengkel, kadang-kadang kita nggak mau bersedekah. Padahal secara dohir dia emang nampak bahwa dia itu orang fakir. Jadi bersedekah itu tidak ada syarat. Tidak ada syarat untuk seperti apa ini orang ini. Yang penting bagaimana keadaan orang tersebut. Tadi dijelaskan di akhir ayat itu bahwa
orang yang pertama kita sedekahin itu ya orang fakir yang membutuhkan. Dimana orang yang fakir yang membutuhkan itu orang yang sudah kita lihat dia itu tidak bisa lagi untuk berusaha kayak kita. Untuk meraih jalan dengan dirinya sendiri itu udah nggak ada. Maka orang seperti itu orang yang paling layak kita sedekahi. Kemudian yang kedua Pak, berkaitan dengan orang fakir itu, ada orang itu kaya gitu. Fakir itu kan artinya butuh. Kalau butuh itu kan kepingin. Ada itu orang itu kan kaya tapi kadang-kadang pingin aja. Kalau ngeliat orang punya itu pingin aja. Nah orang seperti itu juga harus disedekahi, dikasih. Kenapa? Karena dia pingin. Nah kalau ada orang pingin, minginin apa yang ada dalam kita, jangan kita yang melihat, ah lu orang kaya, masa gua, ya kasih, gitu. Karena dia pingin. Jadi kita itu selalu membuktikan bahwa agama ini ada untuk semuanya. Tidak boleh ada syarat. Kita misalnya punya teman sholat agak pernah, diajak ngaji mau, malas gua ngebantuin lu, emang apa? Lu sholat kagak, puasa kagak. Nah itu nggak boleh terjadi sama kita, karena urusan itu urusan pribadi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah urusan kita ini ketika bersedekah, tadi dijelaskan apa yang kita keluarkan itu semua akan kembali kepada kita. Jadi ketika kita mengeluarkan itu kelihatannya aja, kita misalnya memberi anak yatim, seakan-akan kita gagal kan nolong anak yatim. Ya bukan lah, justru kita ini nolong diri sendiri, bukan nolong anak yatim. Jadi anak yatim misalnya nggak kita kasih, orang miskin, orang fakir nggak kita kasih. Ya Allah itu kan punya jalan dari yang lain untuk memberikan rezeki dia. Karena orang Allah itu kan sifatnya itu Allahul ladzi khalaqakum summa yarzuqukum. Itu dalam surat Ar-Rum itu ayat berapa saya lupa. Jadi Allah menciptakan manusia. Setelah Allah ciptakan itu Allah beri rizki. Jadi disebutnya itu dalam ayat itu enggak disebut Allah ciptakan kemudian dihidupkan, enggak begitu, tapi dikasih rizki. Makanya ketika kita dilahirkan ke alam dunia itu enggak usah khawatir, pasti ada rezeki kita. Jadi saya kadang-kadang suka khawatir gitu kalau ngeliat kayak anak saya ini, dia itu kalau saya ajak ke pasar itu kalau masalah kerjaan udah kagak bisa banget. Kadang-kadang secara manusiawi takut juga, tapi ketika kita memahami petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya nggak ada yang perlu kita takutin. Sebenarnya ada kita nggak ada kita buat anak kita itu nggak ngaruh. Karena kalau misalnya menganggap anak itu terpengaruhnya dengan keadaan kita, kita musyrik. Kita menganggap kita tuh Tuhan. Jadi adanya kita nggak ada kita, anak kita itu ya begitu aja, nggak ada pengaruhnya. Karena ketika Allah ciptakan, semua pun Allah yang mengatur itu. Cuma ketika kita diberikan jalan untuk menafkahkan harta kita, itu bukan dengan masalah bagaimana kita membantu tugas Allah, tapi ini merupakan jalan yang Allah berikan kepada kita supaya kita ini dengan cepat bisa bertemu dengan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pada dalam ayatnya tadi itu disebutkan, itu sangat menarik ketika Allah menyebutkan janganlah sekali-kali kita ini menginfakkan illa tigo awajhillah. Nggak disebutkan ilab tigo mardotillah, tapi wajhillah. Jadi ternyata kalau kita cermati ayat ini merupakan jalan buat kita, di mana merupakan satu sarana kita bisa melihat Allah nanti. Dan puncak kebahagiaan, puncak nikmat yang akan dicari oleh siapapun nanti di akhirat itu wajhillah. Jadi kita bisa memandang wajah Allah. Bagaimana kata memandang wajah Allah? Udah gak usah dibayangin. Pokoknya kita harus yakinin kita ingin berjumpa dengan Allah. Makanya kan dalam surat apa itu? Surat Al-Kahfi apa? Surat Toha itu. Waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih wala yusrik
bi ibadati rabbih ahad. Jadi ketika kita ingin berjumpa dengan Allah, kalau berjumpa itu kan melihat. Ada ulama yang menjelaskan kalau secara syariat berjumpa di situ berjumpa dengan balasan. Tapi kalau orang-orang tasawuf itu ya benar-benar berjumpa dengan Allah. Dan kita harus meyakini itu, bahwa kita ini mudah-mudahan dengan bersedekah yang baik, dengan jalan yang Allah berikan ini, kita bisa memanfaatkan jalan ini supaya kita ini melesat, Pak. Makomnya itu mantap gitu. Karena kita punya makom, derajat kita nanti di sisi Allah itu kan beda-beda. Nah, ini saya melihat sedekah ini menjadi sarana makomnya itu untuk wajhillah, untuk berjumpa dengan Allah. Dan mudah-mudahan setelah kita ngaji ayat ini, kita memahami, berusaha, diiringi dengan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Demikianlah, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi manfaat buat kehidupan kita, baik kehidupan di dunia kita, yang lebih lagi untuk kehidupan di akhirat kita. Bitilkan niyah wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik warzuqna ridhaka wa taqwaka wa sakhirna khalqaka wa rizqaka wa asrina bisarayana lutfika ya alimu ya alimu ya alim. Allimna bi ilmika wa afhimna anka wa asmi'na minka wa basirna bika wa aqimna bi syuhudika warifna tariqa ilaika wa hawwinha ilaina bi fadlika wa labisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.